Apa yang kamu lakukan pada ibuku, Maya? Kamu sudah gila, Maya. Itu ibu saya. Jangan sentuh dia. Dia pantas diperlakukan seperti itu. Seorang pria berseragam TNI berdiri di depan pintu rumahnya sendiri setelah 1 tahun lamanya bertugas. Wajahnya penuh rindu, tapi semua berubah dalam sekejap saat pintu itu terbuka. Di dalam rumah, ibunya terlihat duduk terikat di kursi dengan wajah penuh ketakutan. Sementara istrinya berdiri di depannya dengan tatapan penuh amarah. Suasana menjadi tegang, napasnya tertahan, dan dunia terasa runtuh saat itu juga. Ternyata, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, yuk absen dulu. Tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana supaya kita bisa saling sapa. Dan buat kamu yang sudah klik tombol like serta subscribe, saya doakan semoga pintu rezekinya terbuka lebar dari segala arah, keluarganya sehat walafiat, dan impiannya segera terwujud tahun ini. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Langit sore itu berwarna jingga, menyelimuti perjalanan pulang seorang pria yang telah lama jauh dari rumah. Arga duduk di dalam kendaraan dengan seragam yang masih melekat di tubuhnya, menatap jalanan yang semakin mendekatkan dirinya pada satu tempat yang selalu ia rindukan, rumah. Sudah 1 tahun ia tidak menginjakkan kaki di sana. 1 tahun penuh pengorbanan, latihan keras, tekanan dan ancaman yang tak pernah berhenti. Namun semua itu terasa ringan ketika ia membayangkan wajah ibunya, wanita sederhana yang selalu menunggu kepulangannya dengan doa yang tak pernah putus. Dan Maya, istrinya yang ia nikahi sebelum berangkat tugas. Wanita yang ia percaya akan menjaga rumah, menjaga ibunya, dan menjaga semua yang ia tinggalkan. Di dalam hatinya, Arga membayangkan senyum. Ia bahkan sempat tersenyum sendiri, membayangkan ibunya yang mungkin akan menangis haru saat melihatnya berdiri di depan pintu. Mungkin akan ada pelukan hangat, mungkin juga hidangan sederhana yang dibuat khusus untuknya. Ia tidak tahu. Semua bayangan itu akan hancur dalam hitungan detik. Kendaraan berhenti. Arga turun perlahan, menatap rumah yang selama ini hanya ia lihat melalui foto di ponselnya. Tidak ada yang berubah dari luar. Pagar masih sama, dinding masih kokoh, dan halaman masih terlihat rapi. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Sepi. Tidak ada suara. Tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara televisi, bahkan tidak ada suara dapur yang biasanya selalu terdengar. Arga mengernyitkan dahi. Ia melangkah mendekat, membuka pagar dengan perlahan. Engselnya berdecit pelan, menambah suasana yang entah kenapa terasa dingin. Langkahnya semakin berat saat mendekati pintu. Ia mengetuk. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tetap tidak ada respon. Perasaan tidak enak mulai menjalar di dadanya. Tangannya perlahan memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Pintu terbuka sedikit demi sedikit. Dan saat itulah semuanya berubah. Langkah Arga terhenti di ambang pintu. Matanya membesar, napasnya tertahan, dan seluruh tubuhnya seperti membeku. Di ruang tengah, tepat di hadapannya, seorang wanita tua duduk di kursi kayu. Terikat. Tangannya diikat ke belakang. Tubuhnya dililit tali yang kasar, dan wajahnya penuh dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Ibunya. Ibu, suara Arga nyaris tidak keluar, hanya bisikan yang patah. Seperti ia sendiri tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun yang lebih menghancurkan bukan hanya itu. Di depan ibunya berdiri seorang wanita. Maya, istrinya, dengan wajah penuh amarah. Matanya tajam, dan tangannya menunjuk tepat ke arah wanita tua itu. Suaranya terdengar keras, penuh tekanan, seolah tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Arga melangkah masuk dengan cepat. Apa yang kamu lakukan? Suara itu akhirnya pecah, keras, penuh emosi, dan menggema di dalam ruangan. Maya terkejut. Ia menoleh dengan cepat, matanya membesar saat melihat Arga berdiri di sana. Wajahnya berubah dalam sekejap, dari marah menjadi kaget, lalu bingung. Arga, kamu sudah pulang? Namun Arga tidak menjawab. Matanya hanya tertuju pada ibunya. Wanita itu menangis.
Air matanya jatuh perlahan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tertahan. Seperti sudah terlalu lama dipaksa diam. Tanpa berpikir panjang, Arga berlari mendekat. Tangannya dengan cepat membuka ikatan tali yang melilit tubuh ibunya. Tali itu kasar, meninggalkan bekas merah di kulit yang sudah keriput. Ibu, ini siapa yang melakukan ini? Ibunya hanya menangis. Tangannya yang bebas langsung menggenggam tangan Arga dengan erat, seolah takut kehilangan lagi. Di belakangnya, Maya berdiri kaku. Aku bisa jelaskan. Diam. Arga berbalik dengan cepat. Tatapannya tajam, penuh kemarahan yang selama ini tidak pernah terlihat. Jelaskan apa? Ini apa? Suaranya bergetar, bukan karena lemah, tapi karena amarah yang terlalu besar untuk ditahan. Maya mencoba mendekat, namun langkahnya terhenti saat melihat ekspresi Arga. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Arga tertawa pelan, tawa yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali. Lalu seperti apa? Kamu mengikat ibu saya seperti ini dan bilang ini bukan seperti yang saya pikirkan. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara napas yang terdengar, berat dan penuh tekanan. Ibunya mencoba menarik tangan Arga, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi ia hanya bisa menggeleng pelan. Air matanya tidak berhenti mengalir. Arga melihat itu, dan hatinya hancur. Selama 1 tahun ia bertarung di luar sana, mempertaruhkan nyawanya demi negara, demi keluarga, demi masa depan. Dan di rumahnya sendiri, ibunya diperlakukan seperti ini. Matanya kembali menatap Maya. Kali ini bukan hanya marah, tapi kecewa. Sangat dalam. Aku pergi 1 tahun. Suaranya lebih pelan, tapi justru lebih menusuk. 1 tahun aku percaya sama kamu. Maya terdiam. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Arga menggeleng pelan, seperti mencoba menerima kenyataan yang terlalu pahit. Dan ini yang kamu lakukan? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin menyesakan. Di luar, langit mulai gelap. Dan di dalam rumah itu, sebuah kenyataan baru telah terbuka. Bukan tentang kepulangan, tapi tentang kehancuran yang selama ini tersembunyi. Malam turun perlahan, menyelimuti rumah itu dengan suasana yang terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu ruang tengah menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah ikut menyaksikan ketegangan yang belum juga mereda. Arga duduk di samping ibunya yang kini sudah bebas dari ikatan. Tali-tali kasar itu tergeletak di lantai, menjadi saksi bisu atas sesuatu yang tidak seharusnya pernah terjadi di dalam rumah itu. Tangannya masih menggenggam tangan ibunya erat, seolah takut jika ia melepaskannya, semua ini akan terulang kembali. Ibu, pelan-pelan. Arga di sini. Suaranya jauh lebih lembut sekarang, berbanding terbalik dengan amarah yang tadi meledak. Ia berusaha menenangkan. Meski di dalam dirinya sendiri, badai belum juga reda. Ibunya mengangguk pelan. Namun tubuhnya masih gemetar. Nafasnya tidak teratur. Matanya sembab. Dan ada ketakutan yang belum sepenuhnya hilang dari sorot matanya. Di seberang ruangan Maya masih berdiri. Tidak lagi berani mendekat, tapi juga tidak pergi. Wajahnya terlihat tegang. Bibirnya sesekali bergerak seperti ingin bicara. Namun tidak ada kata yang benar-benar keluar. Arga tidak menoleh sedikit pun ke arahnya. Fokusnya hanya pada ibunya. Ibu makan apa hari ini? Tanya Arga pelan. Pertanyaan sederhana itu justru membuat ibunya menunduk. Air matanya kembali jatuh. Kali ini lebih deras. Arga terdiam. Dadanya terasa sesak. Ibu, sudah makan? Ibunya menggeleng. Pelan. Seakan bahkan untuk mengaku pun terasa berat. Arga menutup mata sejenak. Rahangnya mengeras. Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia tahan, kini mulai retak. Kapan terakhir ibu makan? Suaranya berubah, sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya isakan kecil yang terdengar.
Arga menelan ludah. Tangannya mengepal, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tidak ingin membuat ibunya semakin takut. "Siapa yang masak di rumah ini, Bu?" Ibunya tidak langsung menjawab. Ia seperti ragu. Matanya sempat melirik ke arah Maya, lalu kembali menunduk. "Aku masak sendiri." Suara itu sangat pelan, hampir tidak terdengar. Arga menatap wajah ibunya. Ada kelelahan yang jelas terlihat, bukan hanya kelelahan fisik, tapi kelelahan batin yang menumpuk. "Dari kapan?" Tidak ada jawaban lagi. Keheningan itu justru berbicara lebih banyak. Arga perlahan berdiri. Ia berjalan menuju dapur. Langkahnya berat, tapi pasti. Saat ia membuka pintu dapur, napasnya langsung tertahan. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada tanda-tanda dapur aktif. Beberapa peralatan terlihat kotor, menumpuk di sudut. Di meja, hanya ada sisa makanan kering yang sudah tidak layak dimakan. Ia membuka lemari. Kosong. Hanya ada beberapa bungkus mie instan dan bahan seadanya. Arga berdiri diam. Tangannya bertumpu pada meja. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan kecil yang perlahan membentuk kenyataan yang tidak ingin ia terima. Ia kembali ke ruang tengah. Kali ini, langkahnya lebih lambat. Matanya akhirnya menatap Maya. "Ini semua apa?" Suaranya tidak keras. Justru itu yang membuat suasana semakin menekan. Maya menarik napas dalam. Aku sibuk, Arga. Aku juga punya kehidupan. Aku nggak bisa terus ngurus semuanya sendirian." Arga tersenyum tipis. Senyum yang penuh luka. "Semuanya." Ia menunjuk ke arah ibunya. "Itu semuanya yang kamu maksud." Maya mengalihkan pandangan. "Aku capek. Kamu nggak pernah ada. Aku sendirian di rumah ini. Aku juga butuh hidup." Arga mendekat selangkah. "Dan hidup yang kamu maksud itu dengan mengikat ibu saya di kursi." Maya terdiam. Arga menatapnya lekat. "Tadi aku tanya ibu, kapan terakhir makan? Kamu tahu jawabannya?" Tidak ada respon. Arga mengangguk pelan, seolah sudah tahu jawabannya. "Kamu tahu gak, selama 1 tahun aku di luar sana, aku kirim uang setiap bulan. Aku pastikan cukup, bahkan lebih dari cukup." Suaranya mulai meninggi, tapi masih tertahan. "Itu semua untuk siapa?" Maya menggigit bibirnya. "Itu untuk rumah ini. Untuk kalian." Arga tertawa lagi. Lebih pahit dari sebelumnya. "Rumah ini," ia melihat sekeliling. "Ini yang kamu sebut rumah?" Ia melangkah ke arah lemari, mengambil sebuah tas kecil milik Maya yang tergeletak di sofa. Tanpa izin, ia membukanya. Maya langsung panik. "Arga, jangan." Terlambat. Arga sudah menarik keluar beberapa barang. Struk belanja. Banyak. Merek mahal. Restoran, salon, butik. Tanggalnya berderet. Hampir setiap minggu. Arga menatap satu persatu. Tangannya gemetar. "Ini, sibuk yang kamu maksud?" Ia mengangkat salah satu struk. "Makan di tempat ini 3 kali dalam seminggu?" Ia mengambil yang lain. "Perawatan ini, belasan juta." Suaranya semakin berat. "Dan ibu saya makan mie instan di dapur itu." Ruangan itu terasa semakin sempit. Maya tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri, wajahnya pucat. Arga menjatuhkan semua struk itu ke lantai. 1 tahun, Maya. Suaranya kini lebih pelan, tapi justru lebih menyakitkan. 1 tahun, aku percaya sama kamu. Ia menatap langsung ke mata Maya. Tapi kamu hancurin semuanya. Ibunya menangis lebih keras sekarang. Suara itu membuat Arga kembali menoleh. Ia langsung mendekat, memeluk ibunya dengan hati-hati. "Ibu nggak apa-apa. Arga di sini." Namun ibunya justru semakin menangis. Seperti semua yang selama ini ditahan, akhirnya pecah. Di sela tangisnya, ia mencoba bicara. "Maafkah?" Arga langsung menggeleng. "Jangan bilang maaf, Bu. Tapi ibu..."
Ibu nggak bilang apa-apa selama ini. Suaranya terputus-putus. Ibu takut. Arga memejamkan mata. Kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Takut. Ibunya takut di rumahnya sendiri. Di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Arga menarik napas panjang. Ia membuka mata, lalu menatap Maya lagi. Kali ini tidak ada lagi kebingungan. Tidak ada lagi harapan. Hanya satu hal. Keputusan yang mulai terbentuk. Tidak ada yang seperti ini tanpa alasan. Suaranya datar. Aku mau dengar semuanya. Maya menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak Arga pulang, matanya terlihat goyah. Seperti ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Dan mungkin itu jauh lebih buruk dari yang terlihat. Di luar, angin malam mulai berhembus, membawa dingin yang meresap sampai ke dalam rumah. Dan di dalam, luka yang tersembunyi akhirnya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Suasana di dalam rumah itu tidak lagi sekadar tegang. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih berat, lebih menekan. Seolah udara pun ikut memihak pada kebenaran yang mulai terbuka. Arga masih duduk di samping ibunya, namun kali ini tubuhnya sedikit condong ke depan. Tatapannya tidak lagi liar seperti sebelumnya, melainkan fokus dan tajam. Ia menunggu Maya bicara, menunggu semua yang selama ini tersembunyi akhirnya keluar. Maya berdiri beberapa langkah dari mereka. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya bergerak gelisah. Ia menarik napas dalam beberapa kali, seolah mencoba mengumpulkan keberanian. Namun kata-kata itu tidak kunjung keluar. Arga tidak membantu. Ia hanya diam. Dan diam itu jauh lebih menekan daripada teriakan. Aku capek, Arga. Akhirnya suara itu keluar. Pelan tapi cukup untuk memecah keheningan. Arga tidak menjawab. Maya melanjutkan, kali ini dengan suara yang sedikit lebih jelas. Aku capek hidup sendirian di rumah ini. Kamu pergi 1 tahun, tanpa kabar yang cukup, tanpa kehadiran. Aku bangun sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Ia tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Aku bahkan gak tahu kamu masih hidup atau enggak di luar sana. Arga menghela napas panjang. Aku tentara, Maya. Aku tahu. Suara Maya tiba-tiba meninggi. Justru itu masalahnya. Aku tahu kamu tentara, tapi aku juga istri kamu. Kata-kata itu menggema. Ibunya sedikit tersentak, sementara Arga tetap diam, membiarkan Maya melanjutkan. Aku nikah sama kamu, bukan sama bayangan kamu. Lanjutnya. Tapi yang aku dapat selama ini cuma rumah kosong dan janji yang gak pernah terasa nyata. Arga menggeleng pelan. Jadi kamu balas dengan ini? Ia menunjuk ibunya. Maya langsung menjawab. Aku gak langsung seperti ini. Suaranya bergetar. Awalnya aku coba sabar. Aku rawat ibu kamu. Aku masak. Aku bersihin rumah. Aku ngelakuin semuanya. Ia berjalan beberapa langkah. Emosinya mulai terlihat jelas. Tapi lama-lama aku lelah. Semua terasa berat. Gak ada yang lihat aku. Gak ada yang peduli aku. Arga menyela, pelan tapi tegas. Ibu saya peduli. Maya terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Peduli? Ia menatap wanita tua itu sekilas, lalu kembali ke Arga. Ibu kamu selalu diam, selalu lihat aku seperti aku ini gak cukup baik. Gak pernah ada ucapan terima kasih. Gak pernah ada pengakuan. Ibunya menunduk. Air matanya kembali jatuh. Arga langsung menatap Maya dengan tajam. Jangan putar balik. Suaranya mulai dingin. Mau seburuk apapun alasan kamu, itu gak pernah cukup untuk menyiksa ibu saya. Maya menggigit bibirnya. Emosinya naik turun. Aku gak nyiksa, ia membela. Aku cuma ngajarin dia supaya ngerti posisi. Posisi, ulang Arga. Iya, ini rumah aku juga. Aku istri kamu. Aku punya hak.
Arga berdiri perlahan. Gerakannya tenang, tapi aura di sekitarnya berubah drastis. Hak? Ia melangkah mendekat. Hak kamu apa? Mengikat ibu saya? Nggak ngasih dia makan? Nyuruh dia kerja seperti pembantu? Maya mundur satu langkah. Dia bukan pembantu. Tapi kamu perlakukan seperti itu. Maya terdiam. Kali ini benar-benar tidak bisa membantah. Arga menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu berubah." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Maya mengalihkan pandangan. Atau mungkin aku baru lihat kamu yang sebenarnya. Arga melanjutkan, dan kalimat itu seperti menampar lebih keras. Maya langsung menatapnya lagi. "Jangan sok tahu kamu tentang aku." Arga tidak terpancing. "Aku nggak tahu kamu sekarang. Itu masalahnya." Ia berjalan perlahan ke arah meja, mengambil salah satu struk yang tadi jatuh. "Aku kirim uang setiap bulan. Jumlahnya cukup. Bahkan lebih dari cukup untuk hidup nyaman bertiga." Ia mengangkat struk itu. "Tapi yang aku lihat sekarang, uang itu nggak sampai ke ibu saya." Maya menarik napas panjang. Kali ini ekspresinya berubah. Bukan lagi marah, tapi lebih seperti lelah. "Karena aku butuh sesuatu juga, Arga." "Apa?" Maya terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku butuh merasa hidup." Arga mengernyitkan dahi. Maya melanjutkan, "Aku keluar rumah, aku ketemu teman-teman. Aku pergi ke tempat yang bikin aku lupa kalau aku sendirian." Ia menatap Arga. "Aku cuma mau ngerasain hidup yang normal." Arga menatap balik. "Lalu ibu saya jadi harga yang harus dibayar?" Tidak ada jawaban. Maya menunduk. Keheningan kembali mengisi ruangan. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum diungkap. Arga bisa merasakannya. "Ada apa lagi?" Suaranya pelan, tapi menusuk. Maya tidak langsung menjawab. Tangannya kembali saling menggenggam. Ia terlihat ragu, seperti berdiri di antara dua pilihan, mengungkap atau tetap menyembunyikan. "Aku tanya sekali lagi." Arga melangkah mendekat. "Ada apa lagi yang belum kamu bilang?" Maya menutup mata sejenak. Napasnya berat. Lalu perlahan ia membuka mata dan menatap Arga. Ada ketakutan di sana, yang sebelumnya tidak ada. "Aku..." Ia berhenti. Kata itu menggantung. Arga menunggu. Dan detik itu terasa sangat lama. "Aku gak sendirian selama kamu pergi." Kalimat itu akhirnya keluar. Pelan. Namun cukup untuk membuat semuanya terasa runtuh sekali lagi. Arga tidak bergerak, tidak bereaksi. Hanya diam, seperti sedang mencerna sesuatu yang terlalu besar. Maya melanjutkan, lebih cepat sekarang, seolah takut kehilangan keberanian. "Aku ketemu seseorang. Dia ada buat aku. Dia dengerin aku. Dia ngerti aku." Setiap kata terasa seperti pukulan. Namun Arga masih diam. Tatapannya kosong. "Iya, aku salah," lanjut Maya. "Tapi aku juga manusia, Arga. Aku gak kuat sendiri terus." Ibunya terisak. Tangannya mencengkeram baju Arga dengan lemah. Namun Arga belum juga bergerak. Belum juga bicara. Hingga akhirnya, ia mengangkat wajahnya dan menatap Maya dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Tidak ada amarah. Tidak ada emosi yang meledak. Justru itu yang paling menakutkan. "Siapa dia?" Suaranya datar. Tenang. Terlalu tenang. Maya terdiam. Pertanyaan itu seperti menutup semua ruang untuk bersembunyi. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam rumah itu, topeng yang selama ini menutupi segalanya mulai runtuh. Dan di baliknya, ada kebenaran yang jauh lebih gelap yang belum sepenuhnya terungkap.
Keheningan setelah pengakuan itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. Waktu seolah berhenti, menggantung di antara napas yang tertahan dan tatapan yang tidak lagi sama. Arga masih berdiri di tempatnya. Tatapannya menancap pada Maya, tapi pikirannya seperti menjauh, berlari ke banyak arah sekaligus. Kata-kata yang baru saja ia dengar tidak hanya melukai, tapi meruntuhkan sesuatu yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Kepercayaan. Ibunya di sampingnya masih terisak pelan, namun Arga belum bergerak untuk menenangkannya. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena dirinya sendiri sedang berusaha tetap berdiri. Siapa dia? Kali ini Arga mengulang pertanyaannya. Suaranya tetap sama, datar. Tidak ada nada tinggi, tidak ada tekanan. Justru itu yang membuat Maya semakin gelisah. Ia menghindari tatapan Arga, matanya beralih ke sudut ruangan, ke lantai, kemana saja selain ke wajah pria itu. Itu nggak penting, jawabnya pelan. Arga langsung menggeleng. Sangat penting. Ia melangkah satu langkah lebih dekat, karena dari situ aku bisa tahu seberapa dalam semua ini sudah berjalan. Maya menelan ludah, tangannya gemetar kecil. Aku nggak mau bahas itu sekarang. Arga tersenyum tipis, senyum yang terasa asing. Kamu pikir masih ada yang bisa kamu atur di sini? Kalimat itu membuat Maya terdiam. Untuk pertama kalinya sejak tadi, ia terlihat benar-benar kehilangan kendali. Arga menarik napas panjang, lalu memalingkan wajahnya. Ia berjalan ke arah lemari di ruang tengah. Dibukanya perlahan. Dan saat pintu lemari itu terbuka, satu demi satu kenyataan lain muncul. Pakaian-pakaian baru tergantung rapi. Merek mahal. Tas-tas yang tidak pernah ia lihat sebelumnya tersusun di rak. Sepatu dengan harga yang tidak masuk akal untuk ukuran kehidupan yang seharusnya mereka jalani. Arga berdiri diam. Tangannya menyentuh salah satu tas itu. Lembut, bersih. Kontras dengan dapur kosong yang baru saja ia lihat. Ia mengambil satu, lalu membaliknya. Masih ada label harga yang belum dilepas. Arga tertawa pelan, tawa yang tidak lagi bisa disembunyikan kepahitannya. Satu tas ini bisa buat ibu makan berbulan-bulan. Suaranya tidak keras, tapi cukup terdengar jelas. Maya menunduk, tidak ada pembelaan kali ini. Arga menutup lemari itu perlahan. Bunyi kecil dari pintu yang tertutup terasa seperti penegasan bahwa semua ini nyata. Ia berbalik, menatap Maya lagi. Kamu bilang, kamu kesepian. Ia berjalan mendekat. Aku bisa mengerti itu. Maya sedikit mengangkat wajahnya, seolah menemukan celah untuk membela diri. Tapi kesepian gak pernah jadi alasan buat menghancurkan orang lain. Setiap kata keluar dengan jelas, tanpa terburu-buru. Dan apa yang kamu lakukan ke ibu saya, itu bukan sekedar salah. Arga berhenti tepat di depannya. Itu kejam. Maya memejamkan mata. Air mata mulai mengalir, tapi Arga tidak goyah. Ia sudah melewati fase iba. Yang tersisa hanya kebenaran yang harus dihadapi. Aku gak berniat seperti itu. Suara Maya melemah. Semuanya terjadi begitu saja. Arga langsung menjawab. Tidak ada yang terjadi begitu saja. Ia menatap tajam. Semua ini pilihan. Maya terdiam, dan kali ini ia tidak bisa menyangkal. Arga menjauh sedikit, lalu kembali duduk di samping ibunya. Tangannya kembali menggenggam tangan wanita itu. Hangat, berbeda dengan dinginnya suasana di ruangan itu. Ibu, selama ini, ibu tidur di mana? Pertanyaan itu keluar pelan. Ibunya terlihat ragu, namun akhirnya ia menjawab. Di dapur kadang di lantai. Arga menutup mata. Napasnya tertahan. Ia tidak langsung bicara. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia membuka mata kembali. Dan saat itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi sekadar marah, tapi tekad. Ia menatap Maya sekali lagi. Kali ini lebih dalam. Seolah mencoba melihat sampai ke dalam hati wanita itu. Orang itu, ia kembali ke topik yang belum selesai. Dia siapa? Maya menggeleng pelan. Arga, kamu pikir aku akan berhenti di sini? Nada suara Arga sedikit naik. Tidak. Ia berdiri lagi. Kamu sudah terlalu jauh. Ia melangkah ke arah meja, mengambil ponsel milik Maya yang tergeletak di sana. Maya langsung panik. Jangan. Arga sudah lebih cepat.
Ia membuka layar ponsel itu. Terkunci. Arga menatap Maya. Buka. Maya tidak bergerak. Arga, itu privasi aku. Arga tersenyum tipis lagi. Privasi? Ia mengangguk pelan. Setelah semua yang kamu lakukan di rumah ini, kamu masih bicara soal privasi? Suaranya kembali dingin. Buka. Kali ini lebih tegas. Maya gemetar. Namun akhirnya ia melangkah mendekat. Dengan tangan yang tidak stabil, ia membuka kunci ponsel itu. Arga langsung mengambilnya kembali. Ia tidak terburu-buru. Jarumnya seperti mencari sesuatu yang sudah ia duga. Dan benar saja. Di dalam pesan, nama itu muncul. Berulang. Percakapan panjang, panggilan, foto. Arga berhenti di satu bagian. Matanya membaca perlahan, setiap kata, setiap kalimat. Dan semakin ia membaca, wajahnya semakin kosong. Tidak ada lagi emosi yang terlihat. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Ia menemukan sesuatu. Sesuatu yang lebih dari sekadar perselingkuhan. Sesuatu yang membuat napasnya sempat terhenti. Arga menurunkan ponsel itu perlahan. Lalu menatap Maya. Kali ini berbeda. Bukan marah, bukan kecewa. Tapi seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Jadi, suaranya pelan. 1 tahun ini, bukan cuma soal kamu dan dia. Maya tidak menjawab. Wajahnya pucat. Arga melanjutkan. Kalian sudah rencanakan semuanya. Kalimat itu menggantung. Dan untuk pertama kalinya, Maya benar-benar tidak bisa menyangkal. Di luar, angin semakin kencang. Dan di dalam rumah itu, jurang di antara mereka semakin dalam. Tidak hanya tentang luka, tapi tentang pengkhianatan yang sudah dirancang sejak lama. Malam semakin larut, namun tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar merasakan waktu berjalan. Rumah itu seperti terjebak dalam satu momen panjang yang tidak kunjung selesai. Arga masih memegang ponsel itu. Layarnya redup, tapi isi di dalamnya masih terasa seperti luka yang terus terbuka. Ia tidak lagi membaca, karena semua yang perlu ia tahu sudah cukup. Perlahan, ia meletakkan ponsel itu di atas meja. Tidak ada suara, tidak ada benturan, hanya gerakan kecil yang terasa lebih berat dari apapun. Ibunya masih duduk di sampingnya, tubuhnya sedikit bersandar, seolah kelelahan setelah semua yang terjadi. Nafasnya mulai lebih teratur, tapi matanya masih sembab, menyimpan banyak hal yang belum terucap. Arga menoleh, menatap wajah itu dengan lebih lama. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyusup. Selama ini ia berpikir telah melakukan yang terbaik. Ia bertugas, ia mengirim uang, ia menjaga kehormatan keluarga dari jauh. Namun ia tidak pernah benar-benar melihat, tidak pernah benar-benar tahu. Ibu. Suaranya pelan. Ibunya menoleh sedikit. Apa selama ini ibu benar-benar gak pernah cerita ke siapa-siapa? Pertanyaan itu keluar dengan hati-hati, seperti takut menyentuh luka yang lebih dalam. Ibunya menggeleng perlahan. Enggak. Kenapa? Suara Arga melemah. Ibunya tersenyum tipis, senyum yang sangat rapuh. Ibu nggak mau kamu kepikiran. Kalimat itu sederhana, namun langsung menghantam dada Arga. Ibu tahu kamu lagi tugas, ibu nggak mau ganggu. Arga menunduk, tangannya menggenggam lebih erat. Tapi ibu disiksa di sini. Ibunya menggeleng cepat. Bukan disiksa. Arga langsung menatapnya. Bukan? Ibunya ragu. Seperti masih mencoba melindungi seseorang yang tidak lagi layak dilindungi. Ibu cuma disuruh bantu-bantu. Suaranya semakin pelan. Arga menarik napas dalam. Ia tahu, ibunya berbohong. Atau lebih tepatnya, mencoba menutupi. Karena selama ini, ia sudah terbiasa menahan. Ibu, ia mendekat sedikit. Lihat tangan ibu. Perlahan, Arga mengangkat tangan ibunya.
Bekas tali itu masih terlihat jelas. Merah, luka yang belum sepenuhnya kering. Ibunya langsung mencoba menarik tangannya, namun Arga menahannya dengan lembut. Ini bukan bantu-bantu. Suaranya tegas, tapi tetap lembut. Ibunya tidak menjawab. Air matanya kembali jatuh. Arga menutup mata sejenak, berusaha menahan sesuatu yang terus mendesak dari dalam. "Sejak kapan, Bu?" Pertanyaan itu menggantung. Ibunya terdiam lama, seperti sedang memilih, apakah akan tetap diam atau akhirnya bicara. Dan kali ini, ia memilih bicara. Awalnya, baik-baik saja. Suaranya lirih. "Waktu kamu baru berangkat, Maya masih sering masak, masih sering ngobrol sama ibu." Arga mendengarkan, tanpa menyela. Tapi lama-lama, dia mulai berubah. Ibunya menunduk, sering keluar, pulang malam, kadang gak pulang. Setiap kalimat terasa berat. Kalau ibu tanya, dia marah. Arga mengepalkan tangannya. Namun ia tetap diam. Ibu mulai masak sendiri, bersih-bersih sendiri. Awalnya ibu pikir, ya sudah, ibu bantu saja. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Tapi lama-lama, Ibu gak boleh keluar. Arga langsung mengangkat wajah. Apa? Ibunya mengangguk pelan. Pintu sering dikunci dari luar. Kalau ibu mau ke tetangga, dia marah besar. Suasana kembali terasa sesak. "Ibu pernah coba telepon kamu." Kalimat itu membuat Arga langsung membeku. Tapi ponsel ibu diambil. Arga menutup mata. Kali ini lebih lama. Seperti berusaha menahan ledakan yang hampir tidak bisa dikendalikan. Ibu gak punya siapa-siapa lagi. Suara itu hampir hilang. "Ibu cuma nunggu kamu pulang." Dan kalimat itu menghancurkan semuanya. Arga membuka mata, tatapannya kosong. Bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu banyak yang ia rasakan dalam satu waktu. Di belakang mereka, Maya masih berdiri, diam, tidak lagi membela, tidak lagi berbicara. Semua yang dikatakan ibunya perlahan membongkar semuanya, tanpa bisa dihentikan. "Ibu pernah sakit." Ibunya melanjutkan. Arga langsung menoleh. "Sakit?" Ibunya mengangguk. "Demam tinggi, badan lemas." Arga semakin tegang. "Terus, ibu cuma dikasih obat, terus disuruh istirahat di dapur." Arga tidak bergerak, tidak bicara. Namun rahangnya mengeras, matanya berubah. Bukan lagi sekedar marah, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. "Ibu, diikat itu baru pertama kali?" Ibunya terdiam, dan diam itu sudah cukup menjadi jawaban. Arga menunduk. Tangannya perlahan melepaskan genggaman. Namun bukan karena ia ingin menjauh, melainkan karena ia sedang berusaha mengendalikan dirinya. Ia berdiri, pelan, tidak tergesa. Namun setiap gerakannya terasa berat. Maya langsung menegang saat melihat Arga berjalan mendekat. "Arga?" Suaranya bergetar. Namun Arga tidak menjawab. Ia berhenti tepat di depan Maya, menatapnya dalam, tanpa berkedip. "Semua yang ibu saya bilang itu benar." Tidak ada emosi di suaranya, dan justru itu yang membuat Maya semakin takut. Ia tidak langsung menjawab. Bibirnya bergetar, air matanya jatuh. Namun Arga tetap menunggu. Beberapa detik terasa seperti menit. Hingga akhirnya Maya mengangguk. Sangat pelan, namun cukup jelas. Dan saat itulah, sesuatu di dalam diri Arga benar-benar runtuh. Bukan karena ia tidak kuat, tapi karena semua yang ia percayai selama ini ternyata tidak pernah benar-benar ada. Arga mundur satu langkah. Tangannya turun di samping tubuhnya. Ia menatap Maya sekali lagi. Lama, seolah mencoba mengingat siapa wanita ini sebenarnya. Wanita yang pernah ia pilih. Wanita yang pernah ia percaya. Namun yang kini berdiri di depannya, terasa seperti orang asing. "Ibu saya nunggu saya pulang." Suaranya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Dan selama itu, dia hidup seperti tahanan. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang bisa menjawab. Arga mengangkat wajahnya, menatap langit-langit rumah itu. Rumah yang dulu ia bangun dengan harapan, yang kini terasa seperti tempat asing. Kemudian ia menurunkan pandangannya, kembali ke Maya. Kali ini, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pertanyaan. Hanya satu hal yang tersisa, kebenaran yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Dan dari semua yang terungkap malam itu, satu hal menjadi sangat jelas. Jeritan yang selama ini tidak terdengar.
akhirnya menemukan suara. Udara malam terasa semakin berat. Bukan karena dingin, tapi karena semua yang selama ini tersembunyi, kini mulai terkuak tanpa bisa dihentikan. Rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat tinggal, melainkan seperti ruang pengakuan yang memaksa setiap kebenaran muncul ke permukaan. Arga berdiri diam beberapa saat setelah Maya mengangguk. Pengakuan itu sederhana. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada pembelaan. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa lebih nyata. Lebih menyakitkan. Arga berjalan menjauh beberapa langkah, lalu berhenti di dekat jendela. Ia menatap keluar ke arah halaman yang gelap. Pikirannya berputar cepat, mencoba menyusun semua potongan yang kini mulai tersambung. Pengabaian, kekerasan, berselingkuhan, dan sekarang, rencana. Ia menutup matanya sejenak, lalu menarik napas panjang. Saat ia membukanya kembali, tatapannya berubah. Lebih tajam, lebih dingin, lebih siap. Arga berbalik perlahan. Kita belum selesai. Suaranya datar, tapi tegas. Maya menelan ludah. Ia tahu, ini belum berakhir. Arga berjalan kembali ke meja, mengambil ponsel itu lagi. Kali ini ia membuka bagian yang tadi sempat membuatnya terdiam. Percakapan. Bukan sekadar obrolan biasa. Lebih dari itu. Ia menelusuri satu persatu, membaca dengan lebih teliti. Dan setiap kalimat yang ia temukan semakin memperjelas sesuatu yang selama ini masih samar. Maya. Ia memanggil pelan. Maya mengangkat wajahnya dengan ragu. Ini bukan cuma soal kamu dan dia. Arga mengangkat ponsel itu sedikit. Ini soal apa yang kalian rencanakan. Wajah Maya langsung berubah. Ketakutan yang sebelumnya samar kini terlihat jelas. Aku gak tahu maksud mamu. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya membaca satu kalimat lagi, lalu akhirnya mengucapkannya. Kita tunggu dia pulang, semua beres, rumah dan semuanya jadi milik kita. Ruangan itu langsung sunyi. Ibunya yang tadi menunduk perlahan mengangkat wajah. Sementara Maya benar-benar tidak bisa bergerak. Kamu masih mau bilang ini gak ada apa-apa? Suara Arga tetap tenang, namun tekanan di dalamnya terasa jelas. Maya mundur satu langkah. Itu cuma omongan. Arga langsung menyelah. Tidak. Satu kata. Pendek tapi tegas. Omongan gak akan sampai sejauh ini. Ia menurunkan ponsel itu, menatap Maya lurus. Kamu sudah pikirkan semuanya. Maya menggeleng cepat. Tidak, aku gak seperti itu. Arga melangkah mendekat. Lalu kenapa ibu saya diikat? Tidak ada jawaban. Lalu kenapa dia gak boleh keluar rumah? Maya tetap diam. Lalu kenapa kamu ambil semua uang yang aku kirim? Suaranya mulai naik sedikit. Dan sekarang aku lihat ini semua. Ia mengangkat ponsel itu lagi. Kamu mau bilang ini semua kebetulan? Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh. Aku salah. Namun Arga tidak berhenti. Sejak kapan? Pertanyaan itu keluar cepat. Maya menunduk, tidak menjawab. Arga melangkah lebih dekat. Sejak kapan kamu rencanakan ini semua? Beberapa detik tidak ada suara. Hingga akhirnya, beberapa bulan lalu. Jawaban itu pelan, hampir tidak terdengar. Namun cukup untuk membuat dada Arga terasa sesak. Beberapa bulan, ia mengulang pelan. Jadi selama itu, kamu hidup di rumah ini, dengan ibu saya, sambil merencanakan untuk menyingkirkan dia. Maya langsung menggeleng. Aku gak mau nyakitin dia. Arga menatap tajam. Tapi kamu lakukan. Maya terdiam. Air matanya terus mengalir. Aku cuma ingin keluar dari semua ini. Suaranya hancur. Aku merasa terjebak. Arga tertawa kecil. Lagi-lagi tanpa kebahagiaan. Terjebak. Ia menunjuk sekeliling. Ini yang kamu sebut terjebak. Rumah, uang, semua kebutuhan terpenuhi. Ia menggeleng. Atau kamu merasa terjebak karena kamu gak bisa bebas melakukan apa yang kamu mau? Maya tidak menjawab. Dan itu sudah cukup.
Arga menarik nafas panjang, lalu berjalan perlahan ke arah ibunya. Ia berlutut di depan wanita itu, menggenggam tangannya. "Ibu," suaranya kembali lembut. "Kita nggak akan di sini lagi." Ibunya menatapnya. Masih ada sisa ketakutan di matanya. "Kita pulang." Kalimat itu sederhana, namun penuh makna. Ibunya mengangguk pelan. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya karena sakit, tapi karena ada harapan. Di belakang mereka, Maya langsung mengangkat wajah. "Arga, tunggu." Suaranya panik. "Apalagi?" Arga tidak menoleh. "Kamu mau pergi begitu saja?" Arga akhirnya berdiri. Namun tidak mendekat, tidak juga menjauh. Hanya berdiri di tempatnya. "Kamu pikir masih ada yang bisa dipertahankan di sini?" Maya terdiam. "Aku istri kamu." Suaranya melemah. Arga menoleh perlahan. Tatapannya tajam. "Istri?" Ia mengulang. "Lalu selama ini kamu jadi apa?" Maya tidak bisa menjawab. Arga menggeleng pelan. Semua sudah jelas. Ia berjalan ke arah kamar, mengambil tasnya. Lalu kembali lagi. Ia tidak melihat Maya lagi. Fokusnya hanya satu. Membawa ibunya keluar dari tempat itu. Namun saat ia melangkah menuju pintu, sesuatu membuatnya berhenti. Satu pikiran yang belum selesai. Ia menoleh sedikit. Dia. Suaranya datar. Di mana dia sekarang? Maya langsung tegang. Itu nggak penting lagi. Arga menatapnya. Penting. Satu kata. Tegas. Karena ini belum selesai. Maya mundur satu langkah. Ketakutan kembali muncul. Aku nggak tahu." Arga menatapnya lama. Seolah mencoba menilai apakah itu kebohongan atau tidak. Dan dari cara Maya menghindari tatapannya, jawabannya sudah jelas. Arga mengangguk pelan. "Baik." Suaranya tenang. Terlalu tenang. Ia tidak memaksa lagi. Namun itu bukan berarti ia berhenti. Justru sebaliknya. Itu berarti ia akan mencari sendiri. Dan kali ini, ia tidak akan berhenti sampai semuanya benar-benar terbongkar. Di luar, angin malam berhembus lebih kencang, membawa perubahan yang tidak bisa dihindari. Dan di dalam rumah itu, semua yang selama ini tersembunyi, kini sudah tidak bisa kembali disembunyikan. Langkah Arga terhenti tepat di ambang pintu. Tangannya masih memegang tas, sementara ibunya berdiri di sampingnya, menggenggam lengannya dengan lemah. Suasana di dalam rumah itu terasa seperti berada di titik akhir. Namun ada sesuatu yang masih mengganjal. Belum selesai. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan melepaskan gagang pintu. Bukan sekarang. Ia belum bisa pergi. Bukan sebelum semuanya benar-benar jelas. Arga berbalik. Langkahnya kembali masuk ke dalam rumah, tapi kali ini berbeda. Tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan. Yang ada hanya satu tujuan. Menuntaskan semuanya. Maya yang tadi sempat berharap Arga benar-benar pergi, langsung menegang saat melihatnya kembali mendekat. "Arga." Suaranya lirih, penuh kecemasan. Namun Arga tidak menjawab. Ia berjalan lurus ke arah meja, mengambil kembali ponsel itu. Kali ini tanpa meminta izin, tanpa ragu. Ia membuka bagian kontak. Nama itu masih ada. Disimpan dengan nama sederhana, seolah tidak ingin mencurigakan. Namun isi percakapannya sudah cukup menjelaskan segalanya. Arga menatap layar itu beberapa detik, lalu menekan tombol panggil. Maya langsung panik. "Jangan, Arga, jangan lakukan itu." Ia mencoba mendekat, tapi Arga langsung mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan kemudian sambungan itu tersambung. "Halo?" Suara pria terdengar dari seberang. Santai, tanpa beban, seolah tidak ada yang sedang dipertaruhkan. Arga tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Maya. Dan ekspresi wajah Maya saat itu sudah cukup menjawab banyak hal. "Mai, kamu di mana? Tadi kamu bilang?" Arga langsung memotong. "Datang ke rumah sekarang." Suaranya tenang, datar, namun cukup untuk membuat suasana di ujung sana berubah. "Ini siapa?" "Tidak penting. Datang." Lalu Arga menutup telepon.
Tidak ada penjelasan, tidak ada perdebatan, hanya satu perintah. Maya terlihat benar-benar kehilangan kendali sekarang. Arga, kamu gak perlu. Aku perlu. Jawabannya cepat, tegas. Kalau memang ini sudah sejauh ini, aku gak mau setengah-setengah. Maya mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Itu akan bikin semuanya lebih buruk? Arga menatapnya dingin. Lebih buruk dari ini? Tidak ada jawaban. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menekan. Ibunya duduk kembali, tubuhnya masih lemah. Namun matanya kini memperhatikan semuanya dengan cemas. Arga berdiri di tengah ruangan, diam, menunggu. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Setiap detik terasa panjang. Hingga akhirnya, suara kendaraan berhenti di depan rumah. Maya langsung menutup mulutnya. Panik, takut. Sementara Arga tetap diam. Beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki. Pintu diketuk. Tidak keras. Seperti seseorang yang merasa tidak bersalah. Arga melangkah ke arah pintu. Membukanya. Dan di sana, seorang pria berdiri. Usianya tidak jauh dari Arga. Penampilannya rapi, santai, bahkan terlihat percaya diri. Namun semua itu langsung memudar saat ia melihat siapa yang berdiri di depannya. Bukan Maya, tapi Arga. Wajah pria itu berubah. Kaget, bingung. Loh, Kamu siapa? Arga tidak menjawab. Ia hanya menatapnya beberapa detik. Lalu membuka pintu lebih lebar. Masuk. Nada suaranya tidak tinggi, tapi tidak memberi ruang untuk menolak. Pria itu ragu, namun akhirnya melangkah masuk. Dan saat ia melihat Maya di dalam, semuanya langsung jelas. Mai. Suaranya berubah, penuh tanda tanya. Namun Maya tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Wajahnya pucat. Arga menutup pintu perlahan. Klik. Suara itu terdengar jelas, seolah mengunci semua yang ada di dalam. Jadi, Arga akhirnya bicara. Ini orangnya. Pria itu menatap Arga. Lalu Maya. Bolak-balik. Ada apa ini? Arga mendekat. Perlahan. Harusnya aku yang tanya itu. Suasana langsung berubah. Tegang. Berat. Pria itu mulai merasa tidak nyaman. Mai, ini siapa sebenarnya? Maya tidak menjawab. Dan itu membuat situasi semakin jelas. Arga berhenti tepat di depan pria itu. Suaminya. Satu kata. Cukup. Dan wajah pria itu langsung berubah total. Semua rasa santai hilang. Digantikan oleh kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Suami. Ia mundur satu langkah. Menatap Maya. Mai, kamu bilang? Dia nggak bilang apa-apa ke kamu. Arga memotong. Nada suaranya tetap tenang. Namun penuh tekanan. Pria itu tidak menjawab. Arga tersenyum tipis. Atau kamu yang memang gak peduli? Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini lebih berat. Karena semua orang di dalamnya tahu. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Arga mengambil ponsel dari meja. Membuka salah satu percakapan. Lalu menunjukkannya. Ini kamu kan? Pria itu melihat. Dan tidak bisa menyangkal. Wajahnya semakin pucat. Jadi, kalian berdua. Arga tidak melanjutkan. Tidak perlu. Semua sudah jelas. Maya akhirnya bicara. Arga. Cukup. Suaranya lemah. Namun Arga tidak melihat ke arahnya. Fokusnya hanya pada pria di depannya. Sejak kapan? Pertanyaan itu keluar. Langsung. Tanpa basa-basi. Pria itu terdiam. Namun tekanan dari tatapan Arga membuatnya akhirnya menjawab. Beberapa bulan. Jawaban yang sama. Menguatkan semuanya. Arga mengangguk pelan. Dan kamu tahu dia sudah menikah. Pria itu ragu. Namun akhirnya, iya. Jawaban itu seperti memukul lebih keras. Bukan hanya pengkhianatan, tapi kesadaran.
bahwa semua ini dilakukan dengan sengaja. Arga menunduk sebentar, lalu tertawa kecil, pendek, kering. Ternyata, ia mengangkat wajahnya lagi. Lengkap. Tidak ada emosi berlebihan. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih mencekam. Ibunya di sudut ruangan hanya bisa menangis pelan, melihat kenyataan yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan. Arga melangkah mundur, menjauh sedikit, menatap mereka berdua, satu persatu, lalu berkata pelan, "Kalian gak cuma mengkhianati aku." Ia berhenti sejenak, tapi juga menghancurkan semua yang ada di rumah ini. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang bisa membantah. Dan di titik itu, pengkhianatan tidak lagi sekadar dugaan, tidak lagi sekadar kecurigaan, melainkan kenyataan yang berdiri tepat di depan mata. Nyata, utuh, dan tidak bisa dihindari lagi. Ruangan itu terasa semakin sempit, seolah dinding-dindingnya ikut mendekat, menekan setiap orang yang ada di dalamnya. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Tidak ada lagi alasan yang bisa menutupi semuanya. Arga berdiri di tengah. Tatapannya bergantian antara Maya dan pria itu. Keduanya sama-sama diam. Namun diam mereka berbeda. Maya dipenuhi ketakutan. Sementara pria itu lebih seperti orang yang mulai menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Arga menarik nafas panjang, lalu berjalan perlahan ke arah meja. Ia mengambil ponsel itu lagi, membuka satu bagian yang belum ia tunjukkan. Kali ini bukan sekedar pesan biasa, melainkan rangkaian percakapan yang lebih dalam, lebih terarah, lebih berbahaya. Kalau dia pulang, kita harus sudah siap. Arga membaca pelan. Suara itu tidak keras, namun cukup untuk membuat Maya langsung menutup mata. Pria itu menegang. Apa maksudnya ini? Arga melanjutkan. Semua surat bisa kita urus. Rumah atas nama dia, tapi bisa dialihkan. Ia berhenti sejenak, lalu menatap pria itu. Kamu ngerti ini? Pria itu menggeleng pelan. Aku cuma... Kamu cuma apa? Nada suara Arga sedikit naik. Untuk pertama kalinya sejak tadi, emosi itu mulai terlihat lagi. Kamu cuma ikut tanpa tahu apa-apa. Pria itu terdiam, tidak berani menjawab. Arga tertawa pelan. Kamu pikir ini cuma hubungan biasa? Ia menggeleng. Tidak. Ia kembali melihat layar. Ini rencana. Satu kata itu menggantung dan terasa berat. Maya akhirnya membuka suara. Aku gak niat sejauh itu. Tapi kamu tetap jalanin. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku cuma ikut. Ikut. Arga mendekat cepat. Ikut siapa? Pertanyaan itu tajam. Langsung. Maya tidak menjawab. Namun matanya secara refleks melirik ke arah pria itu. Dan itu sudah cukup. Arga menoleh perlahan. Menatap pria itu. Tatapannya berubah. Lebih dalam. Lebih dingin. Jadi, kamu yang punya ide. Pria itu langsung panik. Tidak seperti itu. Ia mundur satu langkah. Aku gak pernah maksud. Aku cuma bilang kalau... Kamu bilang apa? Arga memotong. Pria itu terdiam. Kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Arga melangkah lebih dekat. Setiap langkahnya terasa berat. Mengandung tekanan yang tidak terlihat. Tapi sangat terasa. Kamu tahu dia istri saya. Ia menunjuk Maya. Kamu tahu ibu saya tinggal di sini. Ia menggeser tangannya ke arah wanita tua itu. Tapi kamu tetap masuk. Pria itu menunduk. Tidak berani menatap. Aku salah. Suaranya kecil. Hampir tidak terdengar. Arga mengangguk pelan. Iya.
Ia berhenti tepat di depannya. Kamu salah. Lalu ia menoleh ke Maya. Dan kamu juga. Suasana kembali hening. Namun kali ini bukan karena kebingungan, melainkan karena semua sudah jelas. Tidak ada lagi yang perlu ditebak. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Arga berjalan menjauh sedikit, memberi jarak. Namun bukan berarti ia menjauh dari masalah. Justru sebaliknya. Ia sedang melihat semuanya dengan lebih utuh. Lebih jelas. Kalian mau ambil rumah ini. Ia mulai merangkai. Semuanya sudah direncanakan. Ia mengangkat ponsel itu lagi. Surat, uang, bahkan ia berhenti. Menatap Maya. Ibu saya. Maya langsung menggeleng cepat. Aku nggak mau nyakitin ibu. Namun Arga tidak percaya. Bukti sudah ada. Suaranya dingin. Mau kamu bilang apapun, semuanya sudah jelas. Maya menangis lebih keras. Tubuhnya gemetar. Aku cuma takut. Suaranya pecah. Aku takut kamu gak akan kembali. Kalimat itu membuat Arga terdiam sejenak. Namun hanya sesaat. Itu alasan kamu. Ia menatap tajam. Atau itu cuma pembenaran? Maya tidak menjawab. Karena ia sendiri tahu jawabannya. Di sudut ruangan, ibunya hanya bisa menatap. Air matanya terus mengalir. Melihat semua yang selama ini ia rasakan, akhirnya terbongkar. Namun rasa sakit itu belum selesai. Belum sepenuhnya. Arga kembali menatap pria itu. Nama kamu siapa? Pertanyaan itu tiba-tiba. Pria itu sedikit kaget. Rian. Rian. Arga mengulang pelan. Seolah mengingat. Luar biasa. Ia tersenyum tipis. Kamu masuk ke rumah orang, ambil istrinya, dan hampir ambil semuanya. Rian tidak berani bicara. Kamu kerja apa? Lepas. Jawaban itu ragu. Arga mengangguk pelan. Masuk akal. Ia tidak melanjutkan. Namun kalimat itu cukup menyiratkan banyak hal. Rian menunduk lebih dalam. Sementara Maya masih terisak. Dan Arga masih berdiri di tengah semua itu. Namun kali ini bukan sebagai seseorang yang mencari jawaban, melainkan seseorang yang sudah mendapatkan semuanya. Dan sekarang, hanya tinggal menentukan langkah berikutnya. Ia berjalan kembali ke arah ibunya, berjongkok di depannya. Ibu, suaranya kembali lembut. Kita pulang sekarang. Ibunya mengangguk pelan, matanya penuh haru. Namun juga masih menyimpan ketakutan. Arga membantu ibunya berdiri. Pelan, hati-hati, seolah tidak ingin melukai lagi. Lalu ia menoleh sekali lagi, ke arah Maya dan Rian. Tatapannya tidak lagi marah, tidak lagi meledak. Namun justru itu yang terasa paling berat. Ini belum selesai. Suaranya tenang, tapi penuh arti. Bukan cuma antara kita. Ia berhenti sejenak. Lalu hukum yang akan bicara. Kata itu membuat Maya langsung menatap. Panik. Arga jangan. Namun Arga sudah memalingkan wajah. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tidak ada lagi yang perlu didengar. Semua sudah jelas. Semua sudah terbuka. Dan rencana yang selama ini tersembunyi, kini berdiri di tengah ruangan. Telanjang, tanpa perlindungan, tanpa topeng. Siap menerima akibatnya. Langkah Arga membawa ibunya menuju pintu terasa mantap. Namun, suasana di belakangnya belum benar-benar selesai. Kalimat terakhir yang ia ucapkan menggantung di udara, meninggalkan tekanan yang semakin berat. Lalu hukum yang akan bicara. Kalimat itu terus terngiang. Maya berdiri terpaku. Wajahnya pucat, napasnya tidak teratur. Sementara Rian tampak semakin gelisah. Matanya terus bergerak mencari celah, seolah ingin keluar dari situasi yang semakin menekan. Namun tidak ada jalan keluar. Arga berhenti tepat sebelum membuka pintu. Tangannya menggenggam gagang pintu itu, namun tidak langsung memutarnya. Ia menutup mata sejenak. Dan di detik itu,
Semua emosi yang selama ini ia tahan, akhirnya mulai naik ke permukaan. Perlahan, namun pasti, ia membuka mata, lalu melepaskan gagang pintu itu. Ia berbalik, dan kali ini, tidak ada lagi ketenangan yang dibuat-buat. Wajahnya berubah. Rahangnya mengeras. Tatapannya tajam. Amarah itu akhirnya muncul. Utuh. Tidak tertahan. Maya langsung mundur satu langkah. Arga. Suaranya gemetar. Namun Arga melangkah mendekat. Satu langkah. Dua langkah. Setiap langkahnya terasa berat. Membawa semua emosi yang selama ini ia simpan. Kalian pikir ini selesai begitu saja? Suaranya rendah, namun penuh tekanan. Rian langsung angkat tangan sedikit. Refleks. Mas, saya... Diam. Satu kata. Namun cukup untuk membuat Rian langsung terdiam. Arga berdiri tepat di depan mereka. Menatap bergantian. Lalu berhenti di Maya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Tidak ada jawaban. Arga melanjutkan. Bukan ini. Ia menunjuk ke arah Rian. Bukan juga semua rencana kalian. Ia menggeleng pelan. Tapi kenyataan kalau selama ini, aku buta. Suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu dalam. Aku percaya sama kamu. Ia menatap Maya. Sampai aku gak pernah curiga sedikit pun. Air mata mulai jatuh dari mata Maya. Namun Arga tidak berhenti. Aku tinggalkan ibu saya di tangan kamu. Suaranya meninggi. Dan kamu balas dengan ini. Teriakan itu akhirnya pecah. Menggema di seluruh ruangan. Ibunya tersentak. Tangannya mencengkram lengan Arga. Mencoba menenangkan. Ga. Sudah, namun Arga belum selesai. Ia menoleh ke Rian. Dan kamu, tatapannya tajam, masuk ke rumah orang. Tahu dia punya suami, tahu ada ibu tua di sini. Ia mendekat satu langkah, tapi tetap jalan. Rian mundur cepat. Saya salah, Mas. Saya benar-benar salah. Arga tertawa keras. Kali ini benar-benar keras. Pernah gak kamu mikir sebelum salah? Rian tidak bisa menjawab. Tubuhnya kaku. Arga kembali menatap Maya, dan di titik itu, semua emosi bercampur, marah, kecewa, hancur. Kamu lihat ibu saya? Ia menunjuk ke arah wanita tua itu. Dia nunggu saya pulang. Suaranya kembali berat. Dia tahan semua ini sendirian. Maya menangis lebih keras. Aku takut. Arga langsung memotong. Takut? Ia menggeleng. Kalau kamu takut, kamu gak akan sejauh ini. Kalimat itu seperti menutup semua pembelaan. Maya terdiam. Tubuhnya lemas. Ia jatuh terduduk perlahan. Menangis tanpa suara. Arga menarik napas panjang. Namun napas itu tidak menenangkan. Justru semakin memperjelas betapa dalam luka yang ia rasakan. Ia berjalan menjauh sedikit. Tangannya mengusap wajahnya kasar. Seperti mencoba menghapus semua ini. Namun tidak bisa. Semua sudah terjadi, dan tidak ada yang bisa mengembalikan. Beberapa detik ia diam. Hanya suara tangis yang terdengar. Lalu perlahan, Arga kembali menoleh. Namun kali ini berbeda. Amarah itu masih ada, tapi tidak lagi meledak. Lebih seperti api yang sudah menemukan bentuknya. Stabil, namun tetap panas. Aku gak akan sentuh kalian. Suaranya tegas. Tapi bukan berarti kalian bebas. Maya mengangkat wajahnya. Matanya penuh harap. Arga. Namun Arga tidak memberi ruang. Besok, ia berkata pelan. Kita ke kantor hukum. Maya langsung menggeleng. Jangan. Tolong. Air matanya semakin deras. Aku minta maaf. Aku akan berubah. Cukup. Arga memotong. Suaranya tidak keras, tapi final. Kamu sudah punya banyak waktu untuk berubah. Ia menatap lurus. Tapi kamu pilih jalan ini. Maya terdiam.
hancur. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Rian di sampingnya juga tidak bergerak, seolah ikut terjebak dalam keputusan yang tidak bisa dihindari. Arga kembali ke arah ibunya, menggenggam tangannya. "Ibu, kita pergi." Ibunya mengangguk. Meski air matanya belum berhenti, mereka berjalan menuju pintu. Dan kali ini, tidak ada yang menghentikan. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang bisa menahan. Saat pintu itu terbuka, udara malam langsung menyambut. Dingin, namun terasa lebih lega daripada yang ada di dalam. Arga melangkah keluar, membantu ibunya dengan hati-hati. Dan saat ia melangkah menjauh dari rumah itu, ia tidak menoleh lagi. Di belakangnya, rumah itu masih berdiri. Namun bukan lagi tempat yang sama. Bukan lagi rumah yang ia rindukan. Melainkan tempat di mana semuanya hancur. Dan malam itu, amarah yang meledak tidak hanya menghancurkan hubungan, tapi juga membuka jalan untuk akhir yang tidak bisa dihindari lagi. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang baru, meski terasa seperti akhir dari segalanya. Arga membawa ibunya menjauh dari rumah itu. Langkahnya perlahan namun pasti. Jalanan terlihat sepi. Hanya lampu-lampu jalan yang menerangi sebagian kecil dari gelap yang mengelilingi mereka. Udara dingin menyentuh kulit, namun tidak sedingin apa yang baru saja mereka tinggalkan. Ibunya berjalan di sampingnya, sesekali terhuyung kecil. Tubuhnya masih lemah, tapi genggamannya pada lengan Arga terasa kuat, seolah ia tidak ingin kehilangan lagi. "Kita kemana, Ga?" Suara ibunya pelan. Arga menoleh sedikit. "Kita cari tempat yang aman dulu, Bu." Jawabannya sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak ingin kembali. Tidak malam itu. Tidak dalam keadaan seperti itu. Beberapa menit berjalan dalam diam, hingga akhirnya Arga menghentikan langkah di depan sebuah rumah kecil milik seorang kenalan lama. Tanpa banyak pikir, ia mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka. Seorang pria parubaya muncul. Wajahnya terkejut melihat Arga berdiri di sana dengan ibunya. "Arga, kamu sudah pulang?" Arga mengangguk pelan. "Maaf ganggu, Pak. Saya butuh bantuan." Tanpa banyak tanya, pria itu langsung mempersilahkan mereka masuk. Di dalam rumah sederhana itu, suasana terasa jauh berbeda. Hangat, tenang. Tidak ada tekanan, tidak ada ketakutan. Ibunya duduk di kursi dengan hati-hati. Arga mengambilkan air, lalu menyodorkannya pelan. "Minum dulu, Bu." Ibunya menerima dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena akhirnya ia merasa aman. Arga duduk di depannya, menatap wajah yang selama ini ia rindukan, namun kini penuh luka. "Maaf." Kata itu keluar begitu saja. Ibunya langsung menggeleng cepat. "Jangan, Ga. Jangan bilang begitu." Tapi Arga terlambat. Suaranya berat. Harusnya Arga tahu lebih cepat. Ibunya mengulurkan tangan, menyentuh pipi Arga dengan lembut. "Kamu sudah pulang. Itu sudah cukup." Kalimat itu sederhana, namun mampu meredakan sesuatu di dalam diri Arga. Ia menunduk, memegang tangan ibunya erat. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia membiarkan dirinya merasa, bukan sebagai tentara, bukan sebagai seseorang yang harus kuat, tapi sebagai anak yang terluka. Beberapa waktu berlalu, suasana mulai sedikit tenang. Namun pikiran Arga belum berhenti. Semua yang terjadi terus berputar di kepalanya. Setiap kata, setiap kejadian, setiap pengkhianatan. Dan di tengah semua itu, ia tahu satu hal. Ini belum selesai. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cahaya yang hangat. Namun bagi Arga, pagi itu tidak terasa ringan. Ia sudah membuat keputusan. Dan keputusan itu tidak bisa diubah. Arga berdiri di luar rumah, menatap langit sejenak.
sebelum akhirnya kembali masuk. Ibunya sudah bangun, duduk tenang dengan wajah yang sedikit lebih segar. "Kita kemana hari ini, Ga?" Arga duduk di sampingnya. "Kita selesaikan semuanya, Bu." Ibunya menatapnya. Ada kekhawatiran di matanya, namun juga kepercayaan. Arga menggenggam tangannya. Arga gak akan biarin ini berlarut. Beberapa jam kemudian, mereka kembali ke rumah itu. Rumah yang kini terasa asing. Pintu masih tertutup. Arga menarik napas, lalu membukanya. Di dalam, suasana berbeda. Sunyi, sepi. Namun tidak lagi menekan seperti malam sebelumnya. Maya duduk di ruang tengah, matanya sembab. Wajahnya pucat. Sementara Rian tidak terlihat. Maya langsung berdiri saat melihat Arga. "Arga?" Suaranya lirih. Namun Arga tidak menjawab. Ia berjalan masuk, membantu ibunya duduk. Lalu berdiri menghadap Maya. "Kita ke kantor hukum hari ini." Langsung. Tanpa basa-basi. Maya menatapnya. Air matanya jatuh lagi. "Apa gak bisa kita bicara baik-baik saja?" Arga menggeleng. "Kita sudah bicara semalam." Suaranya tenang. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Maya mendekat sedikit. "Tolong, aku masih mau memperbaiki semuanya." Langkahnya terhenti saat melihat ekspresi Arga. Tidak ada ruang, tidak ada harapan, hanya keputusan. Semua sudah selesai. Kalimat itu seperti memutus segalanya. Maya terdiam, tubuhnya melemah. Ia jatuh serduduk lagi. Menangis tanpa suara. Namun Arga tidak lagi goyah. Ia sudah melewati semua itu. Ia sudah memilih. Beberapa jam kemudian, mereka benar-benar pergi ke kantor hukum. Proses dimulai. Panjang, melelahkan. Namun Arga menjalaninya tanpa ragu. Ia tidak melihat ke belakang. Tidak lagi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perubahan yang perlahan. Ibunya mulai pulih, sedikit demi sedikit. Kesehatannya membaik. Senyumnya mulai kembali. Meskipun belum sepenuhnya. Sementara Arga, ia berubah. Bukan menjadi lebih keras, tapi menjadi lebih sadar. Bahwa ada hal yang tidak boleh ia abaikan lagi. Keluarga. Suatu sore, Arga duduk di teras rumah baru mereka. Sederhana, namun hangat. Ibunya duduk di sampingnya. Menatap langit senja. "Ga?" Arga menoleh. "Iya, Bu. Kamu gak apa-apa?" Pertanyaan itu sederhana, namun dalam. Arga tersenyum tipis. "Masih belajar, Bu?" Ibunya mengangguk. Tangannya menggenggam tangan Arga. "Yang penting kita bersama." Arga menatap tangan itu, lalu mengangguk pelan. "Iya." Angin sore berhembus lembut, membawa ketenangan yang perlahan menggantikan luka. Tidak semua bisa kembali seperti dulu. Tidak semua bisa diperbaiki. Namun setidaknya, mereka masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Dengan cara yang berbeda. Dengan hati yang lebih kuat. Dan disitulah pilihan terakhir Arga menjadi awal dari kehidupan yang baru. Bukan tanpa luka, tapi dengan harapan yang perlahan tumbuh kembali.